Saya teruskan. Dr. Sukon ini mengembangkan pertama kali dengan penelitian dia yang sudah lama, 30 tahun, kemudian memang dia gratiskan hasilnya. Udah beberapa tahun yang lalu ini sudah rame. Di Indonesia memang baru terakhir ini ya, mungkin 3-4 tahun terakhir ini ya mulai ini. Kalau di Thailand, di Malaysia itu udah lama. Tapi sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai, itu dari 5 tahun yang lalu itu juga udah banyak, cuma belum serame sekarang. Saat ini memang Dr. Sukon itu sudah tidak lebih ke banyak ngurusin udah ke spiritual dia. Nah, sekarang yang lebih banyak itu Dr. Joen. Nah, karena Dr. Joen ini adalah dokter, kemudian suaminya juga pernah sakit cancer. Nah, jadi dia memadukan apa yang dari ekoenzim ini untuk kesehatan juga, lebih ke banyak ke kesehatannya, walaupun untuk lingkungannya juga banyak. Next, ini tadi Dr. Joen ya, kita kenalnya dari Dr. Joen karena awal mula kegiatan ekoenzim ini yang di KGM adalah karena kita sudah mulai banyak ada teman-teman yang tertarik untuk detox batu empedu itu. Nah ini ininya Dr. Joen ini. Oke, next Mas, kita nanti itunya bahas yang lain. Nah ini saya gini ya, kenapa saya tuh senang banget dengan ekoenzim. Mungkin sebelumnya ekoenzim itu kita juga sudah sudah mulai juga, Mas Arief juga sudah mulai buat POC, kemudian ada bakteri pengurai dan sebagainya itu yang pengembangan untuk limbahnya itu. Nah ini karena sampah di Indonesia itu kan kita tahu sendiri ya, sampahnya itu banyak banget. Sudah itu pengelolaannya juga nggak bisa canggih gitu ya, saking banyaknya, atau mungkin ya yang lain-lain lah. Nah ini ternyata dengan cara membuat ekoenzim atau pupuk-pupuk lainnya itu meminimalkan sampah di rumah tangga. Jadi harapannya kalau misalnya satu rumah aja sudah bisa mengurangi sampah organiknya ya, terutama sampah organiknya itu sudah kita kurangi, itu yang larinya ke tukang sampah itu nggak banyak. Nah itu harapannya seperti itu. Oke, next Mas. Nah ini kita banyak banget itu di Jogja tuh sempat juga tuh nggak diangkut sampahnya. Kalau ini di Lewe Gajah. Oke, nah ini kita membuat ekoenzim itu sebenarnya sudah lumayan banyak, apalagi di Indonesia itu buah sayur itu kan biasa banget gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita mengolah ekoenzim kita ikut sedekah dengan bumi lah. Oke, next. Nah ini di sini produk rumah yang mengandung bahan kimia sintetis. Nah ini juga nih kaitannya juga dengan produk yang kimiawi ya. Saya itu sebenarnya sudah lama banget untuk tidak pakai kimiawi, tapi kemarin ini sempat ya waktu awal pandemi itu kan kita disuruh disinfektan ya, cuci tangan, pakai semprot-semprot tangan itu hand sanitizer. Kemudian Mas Arief itu senangannya tuh Lysol itu dipakai untuk ngepel, jadi sering-sering ngepel gitu ya, masuk rumah dipel apa segala macam. Nah ternyata dengan ekoenzim ya karbol itu pakai karbol. Jadi saya tuh nggak suka sebenarnya. Cuman kan karena paranoid kan baru pandemi saking kita takutnya kan tahu. Kita pakainya karbol. Tapi ternyata tidak dengan karbol, dengan ekoenzim aja itu sebenarnya bisa. Sebenarnya Mas Arief juga tahu tuh, kemarin POC itu bisa juga untuk disinfektan. Cuman tetap aja waktu itu pakai karbol karena mungkin POC baunya nggak wangi ya. Sementara kalau ekoenzim kan baunya wangi. Nah ini alternatif dari bahan kimia sintetis lah. Semua ternyata begitu kita sudah kenal ekoenzim dengan secara keseluruhan, itu ternyata semua bisa diganti dengan ekoenzim, mulai dari ngepel lantai, cuci piring, terus semua semprot udara itu Mas Arief juga sempat itu waktu itu sering-sering semprot tuh di udara itu juga ternyata bagus gitu loh, ininya bagus.
Ini sayangi bumi. Oke, next. Ini dia. Nanti kita akan banyak belajar berkutat ya, berkutat di 1, 3, 10. 1, 3, 10, 1, 3, 10 gitu ya. Jadi 1 itu bagiannya gula, kemudian sampah organiknya. Sampah organiknya itu kita jangan sebut sampah lah. Kita sebutnya bahan organik ya. Kita sebut bahan organik. Kemarin ada beberapa juga teman yang Pak Gunawan kalau nggak salah bilangnya, Mbak kalau misalnya pakai buah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, pastinya nggak apa-apa gitu. Cuman kan eman banget. Sementara kalau misalnya kita sebagai pelaku vegan nantinya waktu waktu detox itu kan buahnya kita ambil. Nah itu nanti banyak sekali tuh kulit buahnya itu dibuang, itu daripada dibuang mending dipakai. Nah ini dia ada gula ya 1, 3, 10 tuh nanti formulanya ini kita pakai terus ini 1, 3, 10, 1, 3, 10. Berat ya, bukan volume. Jadi kalau berat, jadi kalau tadi ada pertanyaan juga Mbak, bener ya airnya 10 liter. Karena kan kita nggak usah menimbang air ya, kita langsung aja pakai ukuran liter. Karena air kan 1 liter air sama dengan 1 kilo air ya. Jadi langsung aja kalau itu literan aja. Jadi kalau misalnya punya ciduk yang 1 literan ya itu nanti dicidukin gitu. Nah ini pembuatan garis pada wadah adalah perhitungan berdasarkan volume. Jadi kalau air boleh, volume karena volume air 1 liter sama dengan 1 kilogram. Tapi kalau lain-lainnya jangan, gula jangan, kemudian BO juga jangan gitu ya. Nah ini dia. Nanti kita belajar di sini ya jumlah yang disarankan. Jadi nggak boleh membuat di wadah itu nggak boleh terlalu penuh karena kita harus punya ruang kosong itu untuk udaranya karena nanti di awal di satu bulan pertama itu nanti BO-nya bahan organiknya itu nanti bercampur dengan gula dan air itu nanti membentuk gas. Nah, itu seperti itu. Jadi kita selalu pakai awalannya dari volume air. Volume air kita bilang volume ya, volume air ya. Karena air itu sama dengan 1 liter air sama dengan kilogram, sama dengan berat kilo. Jadi kita nanti mengacunya ke 60% volume wadah. Jadi kalau misalnya punya tadi Pak Arief bilang kalau pakai galon 19 liter gimana? Nanti dihitung 60% dari 19 liter itu pakainya air berapa liter gitu. Kemudian nanti kita ngitung gula, kemudian ngitung dari bahan organiknya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa yang nggak boleh. Nanti sambil jalan bisa kita ini ya. Yang jelas berlemak nggak bisa. Berlemak nggak bisa. Jadi nanti kalau pelajaran secara umum bukan cuma ekoenzim, secara umum yang namanya difermentasi itu memang yang berlemak nggak bisa terfermentasi. Jadi yang terfermentasi cuman bisa tuh protein sama karbohidrat. Nah, yang kalau ekoenzim itu kita lebih banyak ke karbohidratnya. Kita ngambil enzimnya dari karbohidrat bukan dari protein. Nah, ini jadi kalau misalnya disebut kacang-kacangan dan sebagainya sebaiknya jangan. Nah, ini yang paling banyak di enzimnya adalah di buahnya. Sama ternyata di kulitnya itu banyak. Nah, itu yang dokter Rosukan, jadi idenya dokter Rosukan itu daripada jadi sampah, kulitnya itu diambil enzimnya gitu. Jadi kita pakainya, boleh kalau mau pakai buahnya, yang jelas buah itu mengandung enzim, itu pasti. Cuma kalau kita mau memanfaatkan kulit buahnya, itu kan jauh lebih bagus ya. Jadi jangan dibuang, tapi dipakai untuk bikin ekoenzim. Nah, ini semakin banyak jenis bahannya, itu ekoenzimnya semakin kaya. Jadi nanti kalau belajar tentang enzim itu kan enzim macam-macam ya. Ada seperti misalnya pepaya. Pepaya itu mengandung enzim yang bisa mengempukkan daging gitu ya. Kemudian ada enzim yang ada di nanas. Cuma nanti pemakaian nanas untuk kesehatan sebaiknya dikurangi. Bukan nggak boleh ya, tapi dikurangi. Jadi sedikit aja. Nah, itu seperti itu. Nah, ini gula yang dipakai itu macam-macam bisa. Jadi semua gula yang masih alami, yang asli itu boleh. Ada molase cair. Molase cair itu yang biasanya dijual di bentuknya botolan. Nah, itu bentuknya cair tapi kental ya. Saya udah nggak punya ya. Saya udah habis. Kemudian ada molase kering. Itu biasanya sudah seperti kayak gula merah.
jadi agak kering gitu, merasa kering. Kemudian ada gula aren, gula kelapa, semua gula nira itu boleh. Cuma masalahnya saya sendiri sudah pernah lihat pabrik ya, pengolah gula merah, sebutannya gula merah, tapi memang tidak memakai bahan nira, sama sekali tidak memakai bahan nira. Dia pakainya gula refinasi, gula pasir refinasi. Nah, sementara berdasarkan penelitiannya Dr. Rosukan, gula pasir itu nggak bisa dipakai untuk bikin ekoenzim. Nanti akan banyak menemukan kendala gitu loh. Jadi lebih bagus kita daripada kita udah capek-capek 6 bulan membuat ekoenzim, tapi ternyata pakai gula pasir buat ekoenzim, ternyata 3 bulan itu malah jadi akhirnya nggak dapet gitu ya. Kita nggak bisa dipakai untuk tubuh, cuman disumbangkan untuk bumi aja gitu ya, misalnya dibuang ke got atau apa dan sebagainya. Oke, next. Nanti kita detailnya nanti sambil tanya jawab ya. Ya ini molase cair jauh lebih murah. Nah memang ya kita di pasaran itu molase cair. Cuma kalau di Jakarta agak mahal ya. Kalau di Jogja itu murah banget. Murah banget, ada beberapa tempat lah ya. Nanti bisa tanya Mas Arif, itu molase cair. Itu kalau nggak salah 1 kilonya itu cuma 6.000 ya Mas ya, 6.000 rupiah itu 1 kilo. Jadi itu memang betul-betul murah banget. Itu jadi kalau misalnya kita pernah buat 1 tong isinya 180 liter, kapasitas 180 liter itu molasenya cuman berapa gitu, cuman berapa rupiah lah gitu, nggak mahal sekali. Cuma memang kalau misalnya nantinya ke depannya, karena nih teman-teman banyak juga yang mau membuat untuk detox, sebaiknya memang jangan pakai molase cair. Karena yang molase cair yang ada beredar di Indonesia ya, di Jawa ini dari pabrik tebu itu packagingnya juga kan itu dari botol aqua bekas gitu ya, botol air mineral bekas. Kemudian nanti juga distribusinya itu kan pakai tong-tong gitu ya, pakai galon-galon yang mungkin nggak dicuci, nggak bersih apa segala macam. Jadi memang saya sendiri sebenarnya kalau yang di Bali itu pakai molase juga nggak apa-apa tuh dipakai untuk kumur dan sebagainya. Cuman kalau saya tuh agak gimana gitu, saya bilang sama Mas Arif, saya maunya pakai yang gula GMT. Waktu itu memang kita sempat pengadaan ya untuk dari Pak Sabto itu 100 kilo itu kita akhirnya saya bikin GMT itu gitu. Itu untuk kesehatan. Jadi saya harap teman-teman walaupun memang nanti tetap secara rutin membuat pakai molase karena murah, di sini disebutin ya kalau molase cair itu jauh lebih murah. Tapi cobalah membuat juga dari pakai GMT, pakai gula merah tebu, karena bagaimanapun juga nanti kita mau pakai untuk detox gitu, untuk yang dikenakan ke tubuh gitu, dikenakan ke tubuh yang untuk umur atau untuk kemudian untuk ini juga untuk enema itu juga pakainya GMT. Jadi walaupun itu kita punya yang GMT lah, yang di eman-eman, yang semuanya nanti di treatmentnya bersih semuanya, dari mulai gulanya bersih, kemudian kulitnya juga harusnya dicuci, kulit buahnya itu harus dicuci gitu ya, itu semuanya bersih, tempatnya wadahnya juga harus yang steril gitu ya, di steril yang bersih gitu. Jadi nanti dipakai untuk detox itu ya. Nah ini yang air yang bisa dipakai nanti umumnya alhamdulillah ya, kalau di sini kayaknya air sumur bagus semua, cuma nanti dilihat lagi. Air sumur itu bagus, kemudian air buangan AC itu kadang-kadang saya juga air AC itu saya simpan gitu ya buat isi GMT. Cuman jangan lupa wadah yang dipakai untuk nampung buangan AC-nya juga harus bersih. Jadi jangan kotor juga gitu. Kemudian air pump. Air pump itu didiamkan selama 24 jam supaya biasanya tuh ada kaporitnya ya. Jadi kaporitnya mengendap. Nanti yang di atasnya yang diambil. Oke, next. Nah, ini air hujan itu juga bagus. Cuman gini, kalau air hujan itu lihat polusinya ya, kita kan punya polutan juga ya di udara, jadi bolehlah air hujan ditampung, tapi lihat ditampungnya tuh setelah mungkin kalau misalnya deresnya sudah berlangsung sekitar 10 menit, nah itu baru nanti nampung air hujannya, jadi polutannya udah turun, kemudian nanti baru ditampung air hujan. Jadi kalau misalnya anak-anak pengen disuruh main hujan, itu jangan waktu masih sesaat hujan langsung disuruh main ya. Jadi biar hujan dulu berlangsung 10 menit, itu polutannya sudah turun, sudah mengalir di tanah, baru habis itu boleh main hujan, itu insya Allah nggak masuk angin.
Oke, yang paling sering ya pakai air galon. Nah, ini dia. Wadah yang disarankan adalah berbahan plastik karena cenderung nanti kalau misalnya ada ledakan, maksudnya ada tekanan udara dari dalam, itu jangan sampai pecah gitu ya. Kalau pecah, kalau pakai kaca berantakan. Kemudian juga nggak boleh juga pakai metal. Metal itu juga nggak boleh karena nanti kita akan menghasilkan asam ya. Bulan kedua itu nanti ada asam asetat, jadi jangan pakai metal. Nah, ini yang disarankan adalah yang bermulut lebar. Yang disarankan tutup yang bermulut lebar. Itu tapi misalnya ini saya kemarin juga menyarankan ibu-ibu rumah tangga untuk membuatnya pakai botol aqua yang tutupnya kecil, tapi kita pakai inovasi gitu dengan ditusuk jarum, kemudian kayak mainan ya, ada balonnya, itu menunjukkan kalau misalnya masih ada balonnya mengembang, itu berarti udaranya masih ada, sehingga tutupnya jangan ganti gitu. Tapi memang yang disarankan tutup lebar ya. Mas Arief sama saya tuh juga buatnya pakai ember. Nah, itu ember bekas bahan kue itu apa? Margarin. Ya, itu mentega ya. Jadi bahan kue. Jadi yang dipakai jangan bahan cat. Kalau yang bahan cat mungkin nyucinya agak susah gitu ya. Jadi yang dipakai biasanya tuh ada pakai untuk madu, kemudian dari bahan-bahan makanan itu juga dicuci bisa. Tong tuh yang kita pakai tong. Itu rencananya tuh mau buat pakai tong lagi tuh, nambah tong lagi. Nah, ini wadah tuh harus bersih, jangan sampai bekas. Ya kan tadi kalau misalnya embernya bekas bekas cat dan sebagainya, itu harus benar-benar dicuci bersih. Nah, biasanya teman-teman yang di komunitas yang di Jogja tuh pernah juga ada yang menggunakan wadah bekas saya lupa ya. Tapi di situ akhirnya dia nyucinya pakai ekoenzim. Dan ternyata alhamdulillah, Bu bersih bener, nggak ada baunya. Terus dia buat untuk fermentasi ekoenzim. Nah, ini caranya nih, cara pembuatannya. Wadahnya masuk 60%, kemudian nanti masuk masuk gulanya takarannya sesuai takaran. Kemudian nanti masuk bahan organiknya. Nah, ini bahan organiknya. Nah, bahan organiknya boleh nyicil ya. Jadi nggak perlu, dulu saya awal-awal memang saya masukkan ke kulkas. Logikanya kalau dimasukkan ke kulkas, enzimnya masih bertahan. Tapi ternyata kulkasnya jadi penuh kan. Nah, ternyata bisa dicicil gitu. Jadi kalau misalnya hari ini setengah kilo atau 1 kilo, nanti berikutnya 1 kilo lagi, sampai nanti total. Jadi kita nulis sih, saya tulis bahan organiknya berapa beratnya gitu, saya tulis gitu ya. Itu tapi nanti lama-lama itu. Nah, ini nanti di fermentasi selama 3 bulan. Nah, ini di sini disebutkan diaduk, tapi sebenarnya nggak usah diaduk, nggak apa-apa. Sebenarnya pengadukan itu yang dimaksud adalah kalau misalnya ada yang mengambang. Jadi kalau misalnya ada yang mengambang, nanti yang bahan organiknya itu terkontaminasi dengan udara yang ada di dalamnya wadah ya. Tapi kalau misalnya ada inovasi lah ya, ada teknik di mana bisa menenggelamkan semua bahan organiknya, itu sebenarnya nggak perlu diaduk lagi. Jadi nggak perlu pengadukan. Itu Mas Arief nanti kalau misalnya mau membuka rahasianya, silahkan Mas Arief. Bagaimana caranya menenggelamkan bahan organik. Kalau misalnya ada yang suka bikin makanan fermentasi ya, seperti acar, ada teknik yang dipakai itu ditenggelamkannya dengan memasukkan kayak misalnya bikin sauerkraut itu ya, itu ditenggelamkan dipakai plastik yang diisi air. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti di hari 1 bulan pertama, kalau di buku itu sebutkan ini 7 hari ya. Buka tutup wadah 7 hari, karena 7 hari itu fermentasinya gasnya itu sangat aktif itu. Jadi fermentasinya berlangsung aktif, gasnya itu mengeluarkan. Karena memang di awal-awal itu memang kita ada proses winding. Winding itu pembentukan alkohol. Sementara kalau pembentukan alkohol itu aerob. Jadi menghasilkan udara, menghasilkan gas. Nah, gasnya itu nanti yang membuat jadi tekanan di dalam
ininya kuat gitu. Nah itu harus buka tutup. Kalau dibuka tutup nanti nggak akan meletus, insya Allah nggak akan meletus. Selama 1 bulan, kemudian nanti terus dilanjutkan menjadi sampai 90 hari atau 3 bulan. Nanti yang masalah belatung sambil jalan ya. Nah ini tidak terkena sinar matahari langsung, jadi bukan berarti harus di tempat yang gelap ya. Kalau misalnya memang pingin gelap, nggak apa-apa, dikerupupin aja pakai itu plastik hitam, kresek hitam. Tapi sebenarnya yang penting tidak boleh dijemur gitu, jangan sampai dijemur. Kemudian sirkulasi udara baik, itu tadi ya ada ini. Kemudian jauhkan dari wifi karena mungkin ada beberapa yang gagal itu kemungkinan memang terlalu dekat dengan wilayah-wilayah yang punya ion positif. Jadi sementara ekoenzimnya ini belum membentuk ion negatif gitu. Nah seperti itu ya. Jadi jauhkan aja dulu. Nanti kalau sudah jadi ekoenzim itu baru bisa ditaruh di dekat rumah, di ruangan yang nanti dia mengeluarkan ion negatif. Itu nanti kita bahas nanti ya detailnya. Nah ini dia nyicil ya, sistem nyicil tadi udah saya sebutkan, dicicil aja, jadi nggak usah dimasukkan ke kulkas, nanti kulkasnya penuh, dicicil aja, masukin gitu. Buat yang teman-teman yang ikut detok nanti tiap hari selama 7 hari itu nanti akan punya sekitar 2 galon kali ya. 2 galon ekoenzim sekitar mungkin 1 ember. 1 sampai 2 ember yang 20 literan itu. Insya Allah nanti kalau yang ikut detok bisa seperti itu. Oke, next. Oh ya dicatat ya. Ditulis berapa lama. Jadi yang ditulis cuma tanggal berapanya aja gitu ditulis. Terus nanti jadinya nggak lupa kapan harus dipanen. Oke, next. Nah ini nanti cara menyaringnya nih banyak cara menuju jadi bersih. Yang jelas ekoenzimnya itu nanti setelah disaring tetap didiamkan untuk diendapkan ya. Jadi nanti bawahnya tuh biasanya tetap ada endapannya. Nah itu tadi kemarin ada yang pertanyaan, kalau di blender gimana gitu ya. Kalau di blender tuh biasanya endapannya jadi tebel. Karena kan di blender kan nanti jadi ada yang serpihan halus itu nanti jadi endapannya tebel. Tapi kalau cuma dipotong-potong, salah satu kelebihan wadah yang mulutnya lebar itu adalah potongan-potongan itu nggak usah dicincang lagi, langsung dimasukkan aja. Cuma kalau yang pakai yang kecil, pakai yang bermulut kecil kayak galon itu, jadi harus dipotong dulu, gitu. Nah, ini disaring, bisa disaring ini. Nah ini nanti jadinya jadinya bening. Ekoenzim tuh jadinya bening. Tergantung bahan itunya. Tergantung bahan ininya. Nanti warnanya tergantung dari gulanya. Sama ada beberapa juga bahan organiknya juga itu ya. Pengalaman waktu buat di Jakarta itu molasenya nggak terlalu pekat ya. Saya nggak tahu molasenya dapat dari mana gitu. Tapi kalau yang di Jogja itu molasenya pekat banget. Jadi warnanya bisa hitam gitu ya. Terus kental gitu, kental banget. Tapi kalau yang di Jakarta tuh molasenya nggak terlalu kental. Jadi nanti tergantung dari molasenya juga. Nah ini ampas, nanti handling ampas ini bisa macam-macam ini. Di sini disebutin bisa, nah itu dia. Semenjak saya buat ekoenzim itu kecoa itu nggak berkeliaran gitu, nggak banyak berkeliaran di rumah. Itu juga ngepelnya pakai ekoenzim tuh kecoa jarang. Nanti kamar mandi juga itu. Jadi kalau misalnya memang ini bahan organiknya ampas bahan organiknya bisa diambil, bisa dipakai untuk ini. Cuman kalau kebanyakan kalau kayak kita kemarin akhirnya dibuang juga ya Mas Arif ya. Nggak bisa karena kebanyakan. Nah, ini bisa jadi pengharum mobil itu harus dikeringkan ya. Kalau yang untuk pengharum mobil itu benar-benar harus dikeringkan sekarang banget gitu, kering banget, dijemur. Kemarin kita pernah sempat panen tapi musim hujan jadi nggak bisa dikeringkan, akhirnya dibuang. Tapi dibuang pun nggak apa-apa ya karena itu bahan organik. Nah ini ada beberapa yang nggak boleh, cabai nggak boleh ya.
Karena kan gini, kita tuh membuat ekoenzim tuh enzim yang ada di cabai, terutama yang di bijinya itu ya, di yang putih-putih yang tempat biji nempel itu nanti jadi penguatan itu. Jadi enzimnya tuh nanti jadi menguat gitu. Jadi kalau pedes-pedesnya menguat, kalau misalnya kayak itu, jadi enzimnya itu tumbuh gitu. Terus nanas tuh nggak boleh, kepalanya nanas tuh nggak boleh. Kemudian kalau untuk yang dipakai untuk sabun, jadi untuk tubuh, itu nanas memang sebaiknya nggak usah dipakai. Gitu. Nah ini Mas Arief punya itu simpenan ekoenzim lerak belum dipanen tapi. Dan kalau lerak diambil bijinya ya, jangan dipakai bijinya. Pokoknya serba biji-bijinya kalau bisa jangan dipakai. Oke. Beraroma, ini dia. Apa namanya nanti ya, yang sekali lagi buat teman-teman yang ikut detox itu nanti akan punya banyak kulit jeruk dan kulit apel. Nah itu enak banget dipakai. Semuanya sebaiknya dikumpulkan, kemudian dipakai untuk bikin ekoenzim. Oke, next. Nah ini bisa langsung ya, bisa langsung dari awal. Aromatik, jadi ekoenzim aromatik itu bisa dari awal. Kayak misalnya yang di Jakarta saya pakai pandan. Saya pakai jadi beraroma pandan. Tapi bisa juga yang lain itu, ada mint dan lain-lain. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur buat, sudah jadi ekoenzim tapi tidak beraroma, tidak aromanya cuma ada ini, nanti bisa dilanjut aja. Kita nanti belajar aromatiknya pakai yang F2-nya. Tapi kalau dari awal bisa juga. Bisa juga kita misalnya kasih daun jeruk purut gitu ya. Biasanya tuh ada juga yang, saya punya temen yang kalau pas lagi nebas daun jeruk purut itu, nah daunnya tuh kan biasanya dibuang gitu ya. Nah itu bisa kita pakai untuk ekoenzim. Nah ini masalah belatung. Mungkin nanti sambil jalan kali ya, ini masih nanti gitu ya. Yang jelas kalau kayak Mas Arief pakai tong itu harus beli klemnya. Jadi tongnya itu ada klemnya itu. Ada klemnya, terus nanti itu bisa rapet. Kalau tong kan biasanya cuma ditutup gitu aja, nah itu ada pakai klemnya. Itu nanti insya Allah nggak ada belatungnya. Cuma kalau misalnya nanti ada belatungnya pun juga nggak apa-apa. Tetap bisa dipakai. Nah ini jamur putih Pitera ini yang apa namanya, yang viral banget karena ternyata SK2 itu ada pakai jamur ini untuk apa namanya, untuk masker. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Biasanya itu karena karena waktu di awal. Jadi kalau misalnya dari awal buat nggak pernah buka tutup lagi, itu biasanya malah nggak ada jamurnya, karena jamurnya nggak ada sempat berkembang, dia udah beralkohol gitu. Tapi kalau misalnya sistemnya masih buka tutup tadi, masuknya cicilan, itu biasanya ada. Oke, yaitu berbagai manfaat ekoenzim, macam-macam ya, macam-macam banget. Ini saya juga pengennya di rumah yang di Pasar Minggu juga sudah mulai. Jadi semua di rumah ini kalau keramas pakai ekoenzim itu ternyata Mbak Sevi yang senang banget itu keramas pakai ekoenzim. Ini nanti yang lebih banyak kita bahas adalah masalah yang ekoenzim untuk kesehatan ya. Oke, ini nanti di sini pasti ada aplikasinya itu berapa banding berapanya itu nanti. Oke. Nah, ini gambarnya agak sedikit serem, tapi ternyata memang bisa. Saya pernah ke Iris sedikit gitu ya, ini di dapur itu seiris saya kasih ekoenzim yang ada di dapur yang memang saya pakai untuk cuci piring. Ya nggak usah pakai Tensoplas lagi, udah langsung sembuh, alhamdulillah. Terus kemudian agak sedikit keselomot wajan itu juga gitu. Keselomot wajan biasanya kan terus jadi melepuh. Nah ini belum sempat melepuh, saya kasih ekoenzim. Murni, ekoenzim murni itu juga nggak harus sampai melepuh, itu sudah normal lagi. Jadi siapkan aja ekoenzim di beberapa tempat di rumah. Kalau misalnya ada luka dan sebagainya langsung pakai nggak apa-apa.
Nah, kalau ini nggak tahu nih ya. Kalau ini saya belum pernah tahu nih kalau yang masalah rambut. Nanti siapa yang mau yang jelas memang setelah keramas pakai ekoenzim kerontokan berkurang. Nah, ini kumur ekoenzim sudah dilakukan teman-teman kemarin yang ikut detok itu juga kan kita juga menyarankan untuk kumur memang tidak pakai odol ya. Jadi menghindari pemakaian bahan-bahan yang mengandung kimia pabrikan. Nah, itu jadi kita pakainya kumur-kumurnya pakai ekoenzim, sikat giginya juga pakai ekoenzim. Kemudian membersihkan makanan, ada beberapa teman mungkin ada salah satu merek sabun cuci yang bisa dipakai untuk mencuci buah, tapi dihindari untuk itu kita pakai ekoenzim aja itu juga sudah bersih. Ya, ini untuk rendam kaki itu juga efektif. Mbak Yani udah biasa ya rendam kaki ekoenzim ya. Yang lain-lain. Nah, ini penjernihan udara pada waktu masa COVID setelah kita sudah punya ekoenzim, Mas Arief secara berkala menyemprot nyemprot udara di sekitar rumah itu pakai ekoenzim. Efeknya itu tanaman yang ada di sekitarnya juga ikutan jadi subur. Seperti itu. Nah, ini nanti kita bahas juga ya yang radiasi elektromagnetik. Kemarin ditanya sama Pak Sabto juga itu. Nah, ini penghasil ion negatif. Oke, nah ini saya lagi mau coba ini ekoenzimnya disimpan di bawah tempat tidur. Kalau di rumah saya yang di Jakarta sudah, jadi saya nyimpan galon di kamar, nyimpan galon ekoenzim di kamar. Oh ya, balik lagi tadi ekoenzimnya sebentar, balik lagi yang ini. Ekoenzimnya ini harus yang minimal 1,5 bulan ya, karena 1 bulan pertama itu masih baru terbentuk, jadi belum keluar ion negatifnya itu belum keluar. Jadi setelah sudah mau jadi ekoenzim tuh lah baru dipakai. Oke, next. Nah, ini kemarin yang sudah saya bahas di grup ini. Kompor itu udah biasa kita pakai. Di sini juga saya juga sudah buat itu seperti itu. Buat teman-teman yang biasa masak, dicoba aja nanti mencuci kompor dengan ekoenzim. Nanti setelah bersih kan enak gitu. Tiap masak langsung lap pakai ekoenzim gitu. Nanti bekas lap kotornya nyuci kompor tuh juga dicucinya pakai ekoenzim tuh juga langsung bersih gitu. Langsung bersih, langsung ini. Jadi di rumah insya Allah udah nggak ada lagi kotoran berminyak gitu yang di kompor itu nggak ada. Nah, ini rumah nih juga bisa disuci. Menghilangkan lumut di tembok tuh juga cepet banget. Nah, ini baju saya juga, kami juga sudah mencuci baju pakai ekoenzim. Cuma memang kelemahannya karena kita pakainya ekoenzimnya pakai gula merah, otomatis kan warnanya nggak bening ya, maksudnya nggak putih jernih gitu ya. Memang harus cari gula merah yang warnanya jernih kalau misalnya mau dipakai untuk pakaian yang warnanya putih. Tapi selama ini saya selalu tambahkan ekoenzim di pakaian itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba itu sudah lagi nggak usah pakai pewangi, itu udah baunya udah hilang. Dan pemakaian deterjennya deterjen untuk cuci pakaian itu juga berkurang. Jadi nanti irit banget. Buat ibu-ibu rumah tangga nanti senang banget ya punya ekoenzim. Nah, ini salah satu yang belum kami lakukan, sebenarnya kemarin itu niatnya buat 1 tong itu bukan untuk detok ya, tapi akhirnya dipakai untuk detok. Kemarin itu sebenarnya Mas Arief pengen nyumbang petani tetangga sebelah, tetangga dekat sekitar kita. Petani-petani, karena sebelumnya kita sudah pernah memberikan kepada petani ikan. Jadi ada ada yang punya pembibitan ikan itu juga kita kasih gitu. Jadi 1 tong tuh dikasih, waktu itu masih POC belum ekoenzim. Kemudian kita buat ekoenzim tuh mau kita berikan ke petani.
Nah, tapi ternyata edukasi petani di Indonesia itu nggak sama dengan yang di Thailand tempatnya Dokter Rosukan gitu. Jadi kita tuh mau ngasih itu takut gitu loh. Masih takut dengan di petaninya. Ini rencana setelah sudah selesai ya, nanti setelah sudah habis Lebaran atau selesai rumah kita yang baru itu, rencana memang kita maunya sewa tanah aja. Nah, ini seperti ini. Sewa tanah aja dan kita nanti akan memberikan itu contoh gitu ya. Karena kalau misalnya kita bilang, Pak, ini pakai ekoenzim, itu belum tentu mau gitu. Jadi mereka menolak, mereka masih pakai pupuk, masih ini. Dan kasihannya ketika waktu kemarin itu sempat ada badai, ada hujan yang deras, angin dan sebagainya, itu mereka rubuh itunya, padinya rubuh. Nah itu sebenarnya mau kita berikan contoh gitu ya. Tapi cuman kan kalau padi nggak bisanya satu tempat kita gerujuk pakai ekoenzim kan otomatis semuanya ya, semua itu kena gitu. Jadi petaninya nggak mau. Nah rencananya memang besok kita mau sewa lahan yang kita mau tanamkan padi dan padinya itu kita pakai pupuk tanpa pupuk. Ini jadi kita mau pakai pupuknya pakai ekoenzim, tapi itu baru rencana ya. Nah, insya Allah nanti kalau sudah pindah rumah. Nah ini pembersihan danau, kemudian mungkin ada rawa-rawa gitu ya, seperti ini. Mungkin nanti kalau misalnya usul Pak Kepsek kita mau buat acara menyumbang bumi itu mungkin bisa. Oke gitu, Mas Arief. Nanti kita tanya jawab atau mungkin ada yang Mbak Dian kemarin tadi tuh ada yang kalau mau ditambah juga boleh. Saya tuh masih bingung yang emolase sama GMT. Itu bedanya apa dan penggunaannya gimana sih, Mbak? Ya ini kaitannya sama ini ya. Kaitannya sama detok ya. Jadi gini Mbak, kita tuh kemarin itu kan sama sekali nggak ada rencana mau buat acara detok Mbak. Benar-benar kemarin tuh membuat emolase itu karena Mas Arief punya tong besar, memang bisnisnya Mas Arief kan di limbah ya, dan limbahnya tuh yang bio gitu, yang memang pakai pengolahan bio lah gitu. Nah, tongnya itu tuh belum dipakai gitu, belum dipakai lagi karena kan kita masih punya banyak itunya persediaan bionya Mas Arief itu. Nah, kemudian saya bilang gini sama Mas Arief, Mas, itu kita tuh tetangganya sawah Mbak, memang sawah gitu, banyak orang-orang petani, orang-orang lokal gitu ya, orang-orang ini. Mas, Mbok itu bikin nanti kita bagi-bagi, saya bilang gitu. Saya waktu itu rencananya memang untuk itu. Jadi kita bikinnya pakai molase Mbak. Memang karena niatnya tuh mau bagi-bagi gitu ya, mau bagi-bagi. Jadi kita pakai yang murah pakai molase. Tapi kita juga pakai GMT karena memang saya tahu GMT itu sudah dipakai untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi udah waktu itu kapan ya, sekitar 6 bulan setahun yang lalu kita beli GMT 100 kilo di Pak Sabto bareng sama Pak Sabto itu. Kita buat GMT, kita bagi-bagi teman-teman di Sahabat Zesa Jogja juga pakai. Tapi delalah kok kemarin ini dipakai kita pakai butuh untuk detok banyak teman gitu. Tadinya cuma 18 orang itu masih cukup lah. Nah, ternyata begitu yang daftar sekarang banyak, akhirnya kita pakai 2 gitu. Kita pakai dua, yang satunya GMT, satunya molase. Tapi jangan khawatir, yang molase itu buahnya bersih kok. Jadi misalnya jangan dipakai untuk enema atau berkumur, yang molase itu masih bisa dipakai untuk mencuci buah. Kemudian kalau saya dipakai untuk mandi bisa, tapi ada beberapa teman bilang katanya dipakai mandi masih kering, terasa kering gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah itu mungkin waktu itu kita masih kemasukan nanas, karena kan memang waktu yang molase itu apa aja yang ada saya masukin gitu kan, nanas juga termasuk yang saya makan juga gitu. Nah itu jadi maksudnya kita pakai ada GMT dan molase itu maksudnya yang GMT itu yang dipakai untuk badan Mbak, yang untuk kumur, kemudian untuk enema gitu ya. Kalau yang misalnya mau pakai untuk mandi juga boleh gitu ya. Nah, yang satunya lagi itu untuk cuci buah, merendam, termasuk yang untuk merendam biji-bijian. Karena kita juga butuh juga untuk dipakai untuk itu. Jadi makanya dikasihnya 2 macam itu, maksudnya tadinya sih kita kalau misalnya punya GMT banyak, kita mau pakainya semuanya GMT karena memang dipakainya untuk detok gitu. Gitu ya Mbak siapa tadi, Mbak Ana.
Bisa Oke, dipahami ya Mbak Ana? Oke, nanya Mbak, bentar. Kalau untuk mendapatkan molase sama yang GMT tadi di Jogja di mana ya Mbak bahannya Mbak? Yang GMT baru mau pengadaan. Sudah on the way ya Pak Mas Arief ya? Yang sudah. ya? Belum nyampe on the way. Minggu depan bisa dipesan yang GMT. Karena GMT-nya kita ambilnya dari Kudus. Di Kudus itu ada yang membuat itu satu bagor tuh 50 kilo. Kita belinya 2 bagor. Nah itu sementara kalau yang molase nanti kita share aja, Mas Arief bisa di-share. Di molase nanti grup. Di toko-toko itu. Toko-toko pertanian itu ada. Ada. Oh, iya. Kalau nggak salah 15.000 15.000 1,5 liter itu isinya 2 kilo. Di ini di toko jual-jual pakan burung, pakan ternak itu biasanya ada. Biasanya untuk campuran pakan. Nah, ya itu. Makasih yang molase murah. Ya, terus lanjut Mbak Teresia, silakan. Pertanyaan saya kan pernah tadi yang disarankan Mbak Ida ya, ada slide, ada di WA ada gambarnya yang pakai balon. Itu kalau pakai, selama ini kan saya pakai itu nih nyoba. Kalau untuk yang dengan GMT balonnya itu kan yang saya ada kimianya itu boleh apa enggak, itu yang pertama. Biar nggak jeblok itu loh Mbak. Saya kan pernah bikin pertama kali jeblok, makanya saya kasih balon. Terus saya sudah bikin udah dari pertengahan April, cuma kesalahan saya hanya 1 buah pakai molase, terus nggak sengaja kena sinar matahari. Nah, mau buang tuh sayang, kira-kira saya bisa pergunakan untuk apa ya sebelum saya nanti buat yang bikin yang bagus lagi. Nah, udah dipanen belum Mbak? Yang dari April itu? Belum, kan baru pertengahan April. Pertengahan Maret, maaf. Oh, langsung sekarang udah dipindah ke, sebenarnya kena sinar matahari nggak apa-apa. Maksudnya di ruangan terbuka nggak apa-apa, tapi jangan langsung kena sinar matahari langsung. Jadi kalau misalnya di teras gitu nggak apa-apa Mbak. Nah itu ternyata kan serengenge, mataharinya kan nyorot ke teras. Iya. Terus saya menyelamatkan tutup keset. Dimasukkan aja sekarang nggak apa-apa Mbak. Sekarang mulai sekarang dimasukkan udah. Udah. Nah itu untuk penggunaan luar aja kali ya. Oh bisa. Nanti dipakai untuk untuk ngepel lantai, cuci piring, bersihin kamar mandi, semuanya itu bisa. Termasuk untuk ini semprot udara itu juga bisa Mbak. Jadi, ya tambahin sebentar. Kalau cuma satu macam buah memang enzimnya nggak maksimal ya, harusnya kan tapi untuk tanam siram tanaman jadi nggak apa-apa, untuk jadi kompos gitu nggak apa-apa, tetap berguna. Ya, jadi saya sudah mulai menyimpan le mineral yang galon itu buat nanti buat yang benar gitu loh. Tapi mau buang 2 udah hampir 10 liter tuh kan sayang gitu loh. Jangan. Nanti dicampur lagi aja Mbak, dicampur sama yang lain sehingga nanti enzimnya bercampur gitu, nggak apa-apa. Jangan dibuang. Apapun itu nggak gagal kok. Oh, oke. Ya itu saja, matur nuwun sangat. Pakai bahan organik apa Mbak kemarin? Yang satu macam. Nah, itu saya yang satu macam itu saya pakai nanas karena kebetulan beli nanas kondralah rasanya nggak cocok, makanya saya bikin itu. Oh, jadi nanas makanya nanas kan tadi jangan kena tubuh ya. Terus maksudnya gini, kalau misalnya dipakai buat ngepel, pakai alat pelnya jangan yang kena tangan, nanti tangannya jadi kering. Oh, geng. Untuk dipakai untuk cuci piring juga kan berarti harus pakai gloves ya, harus pakai sarung tangan gitu. Karena nanti memang yang nanas itu jadinya agak kering. Ya, ntar buat siram-siram. Sama yang satunya itu agak campuran sih. Saya agak, maaf nih, ada kulit apel, terus ada pandan saya masukin, sama satu kulit pisang. Iya, nggak apa-apa. Boleh ya itu? Boleh. Kulit pisang itu juga enzimnya banyak, bagus juga. Ya, sampai itu aja. Sebentar saya menyelamatkan itu dulu. Masukin dulu. Nuwun. Oke. Udah. Oh ya Mbak En, monggo Mbak En. Saya dari tadi itu maksudnya itu boleh dicicil, itu maksudnya masukinya itu 1 kali masukin terus tutup, apa besok buka misalnya di tempat itu terus nanti masuk lagi barang baru
Boleh nggak kayak gitu? Atau memang Boleh. Saya melakukan itu juga kok di sini di Cuma Jakarta. maksimal 14 hari. 14 hari itu maksimal udah penuh. Tapi biasanya 7 hari udah penuh udah langsung ditutup. Oh. Maksudnya ditutup tetap ditutup loh Mbak. Jadi masuk tutup lagi rapat, besoknya lagi buka lagi, masuk lagi, rapetin lagi gitu. Jadi bukan terbuka gitu, jangan terbuka. Nanti banyak. Tapi itu bisa. Itu udah ada gula sama airnya gitu. Ya. Yang pertama dibuat gula sama airnya duluan. Oh, melase apa? Oke. Ya. Untuk Masih apa Mas kok namanya Infinix? Nama saya Dwi. Mbak Dwi, Mas Dwi ya, Mas Dwi. Itu untuk ekoenzim itu bisa untuk campuran bahan bakar atau enggak? Enggak, bukan, beda. Beda Mas, ya? Beda. Itu udah ini pembicaraannya beda itu. Ya. Oke, pertanyaannya itu aja. Nah, untuk yang ciri-ciri ion-ion yang sudah sempurna keluar tuh gimana Pak? Itu ciri-cirinya. Nah, ini kalau yang masalah ion kayaknya memang karena kasat mata nggak kelihatan ya. Kita nggak punya alatnya. Alat untuk kita nggak punya alatnya juga. Harus punya alat khusus. Tapi udah ada jadi kita nggak bisa pembuktian. jawab. Kita nggak punya alatnya. Tapi sebenarnya kalau ada alat bisa gitu ya? Iya. Nggak, sebenarnya gini aja Mas. Kalau punya ekoenzim, kalau kita punya ekoenzim, letakkan aja itu ditutup rapat ya. Ekoenzim sudah jadi ya, bukan yang sedang masih nanti jeblok itu bukan. Jadi yang sudah jadi itu disimpannya bisa di dekat misalnya tempat tidur. Kan biasanya zaman sekarang tuh biasanya banyak orang yang di kamarnya itu punya barang-barang elektronik ya, terutama handphone tuh biasanya dibawa ke tidur. Nah, itu untuk menetralisir apa namanya gelombang elektromagnetik yang itu radiasinya itu tak ditaruh aja gitu di tempat tidur. Tapi itu untuk membuktikan bahwa itu efektif atau tidak, kita nggak tahu gitu loh. Kalau saya sih biasanya tidur aja gitu, maksudnya blok aja gitu, nggak gelisah nggak apa gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang insomnia kemudian atau misalnya sesak nafas dan sebagainya itu bisa dicoba gitu, bisa dicoba dengan meletakkan itu tadi ekoenzim yang sudah jadi atau yang 1,5 bulan fermentasi 1,5 bulan itu tadi. Seperti itu. Tapi kalau pembuktian ininya kita nggak punya. Mbak Sevi? Iya Mbak. Saya tuh punya banyak limbah. Botol 1,5 liter Mbak. Padahal kan tadi disarankannya yang tutupnya atau mulutnya kan lebar gitu ya. Tapi Mbak Yuda tadi kan ada cerita kalau bisa ngakalin. Boleh spesifik jelasin lagi nggak Mbak? Caranya ini gimana? Nih saya kasih itu ya. Saya bisa ini nggak Mas Arief? Co-host bukan ya? Iya co-host. Co-host ya. Sebentar, saya punya videonya. Sebentar, saya taruh mana ya tadi videonya ya? Tapi di grup udah ada Mbak itu videonya Mbak. Kalau misalnya itu. Oke. Kasih balon Mbak Sevi. Ntar lucu kita punya balon banyak melendung-melendung. Ya, tapi memang gini ya. Saya ini cerita sedikit ya latar belakangnya. Saat ini nih dulu itu kalau di rumah sakit itu kan kita dikasih makannya, terutama yang rumah sakit RSUD ya. Itu kalau dulu kan makannya pakai piring, gelas gitu ya. Kalau sekarang tuh kan pakai barang-barang yang langsung dipakai, langsung dibuang ya. Jadi eman banget sebenarnya ya. Saya tuh sedih ya, sebenarnya sedih banget gitu. Karena ini udah beberapa kali saya nemenin adik saya di rumah sakit. Itu pakainya itu alat makan yang langsung dibuang itu loh. Jadi memang akan makin banyak setelah pandemi, setelah adanya COVID itu. Jadi di rumah sakit sendiri itu juga makin banyak limbahnya plastik gitu. Termasuk kemarin itu juga gitu dikasih galon, dikasih apa namanya botol-botol plastik yang 1,5 liter. Ya, 1,5 liter. Jadi kalau misalnya itu jadi saya sendiri juga gitu kan. Jadi banyak banget botol 1,5 liter di rumah sakit, satu rumah sakit aja udah banyak banget gitu ya. Dan itu kan miris gitu. Saya tuh dalam hati tuh miris, tapi nggak mau gimana lagi gitu kan, kita udah nggak lagi sharing misalnya di
misalnya punya galon-galon di masing-masing itu juga udah mungkin kalau yang VIP mungkin masih gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi sekarang ini kan banyak sekali gitu loh terbuang kemasan-kemasan, kayak Mbak Sevi bilang saya punya banyak gitu ya, mau diapain lagi? Kalau misalnya masih bisa dipakai untuk bikin ekoenzim, sebenarnya saya pakainya caranya itu dicoblos jarum aja gitu, dicoblos jarum pada saat 1 minggu pertama, 2 minggu pertama lah, 2 minggu pertama itu jadi selama 14 hari itu kan tekanan di dalam botol itu kan kuat ya, sehingga pasti lewat ke lubang jarumnya. Nanti setelah itu baru ganti tutup galonnya, tutup botolnya ganti pakai yang nggak ada ininya, nggak ada lubangnya, yang masih baru. Jadi kan kita punya banyak tuh. Nah itu nanti ditutup, dipakai tutup. Atau kalau misalnya itu kalau yang pakai balon itu memang lucu-lucuan saya ya. Jadi itu memang biar tahu gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak, oh ini masih fermentasinya masih berlangsung dengan aktif gitu ya, seperti itu. Tapi sebenarnya pakai plastik kiloan itu, plastik bekas, plastik kresek itu cuma diikat karet aja. Nanti dari yang kempes nanti menunjukkan dia gede gitu, berisi air, berisi udara. Nanti kalau udah kelihatan besar gitu tinggal dikurangin aja lagi, dibuka lagi itunya plastiknya. Jadi nggak usah buka tutup botol. Jadi botolnya nggak usah dibuka tutup aja. Cuman itunya aja dibuang dan lagi pula jadi udara yang di luar itu nggak bisa masuk karena masih ketahan di plastiknya itu, di balon lah, paling nggak di balon di plastiknya. Oke. Berarti bisa dimanfaatkan ya Mbak ya? Tutup jarum aja Mbak, itunya tutupnya. Bisa. Lagi pula kemarin yang pengalamannya saya tuh kemarin buat video itu bulan apa ya? Mungkin tahun lalu. Teman-teman saya minta untuk buat GMT. Jadi kalau misalnya punya GMT gula merah tebu itu 1 kilo, dipakai bisa untuk jadi 11 botol aqua itu tadi. Nah itu nanti bisa disebar. Yang satu ditaruh yang 2 mungkin ditaruh di kamar tidur. Nanti yang 2-nya lagi dipakai di ruang komputer segala macam. Jadi lebih praktis ketimbang kalau langsung bikin 1 galon besar. Gitu. Cuma kalau misalnya memang itu kalau punya punya banyak galon botol yang 1,5 liter. Cuma kalau untuk nanti untuk teman-teman yang ikut detox sebaiknya langsung buatnya pakai galon mineral itu 15 liter itu kapasitasnya. Gitu. Karena nanti buahnya banyak. Oke ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke Mbak Sevi. Ya, semangat Mbak bikin yang 1,5 liter nggak apa-apa Mbak. Awal-awal. Semangat ya. Mbak Novi yang lainnya. Mbak Novi Erni. Silahkan ya Mbak Novi. Ya, makasih Mbak Yudi, mau tanya. Kalau tadi kan yang nggak boleh cabai ya, apakah misalnya sayur seperti sawi, kol itu bisa kayak kol jangan. Sawi, kol tuh jangan, karena sebenarnya boleh. Tapi tadi kembali lagi ke Mbak Ana tadi. Nanti akhirnya dipakainya bukan untuk yang rumah tangga, karena gini, sempat saya pernah entah beli entah apa gitu ya. Yang jelas saya bukan bikin itu. Sepertinya dia pakai bahan sayuran. Nah, ketika itu awal-awal saya pakai ekoenzim di rumah Jakarta ini. Terus si mbaknya bilang begini, Bude nggak boleh, Bude itu soalnya bau, dia bilang gitu. Jadi jangan sampai hanya karena sebenarnya itu tetap manfaat ya, tetap manfaat. Kayak misalnya kecoa itu juga jadinya jarang lewat lagi gitu ya. Sebenarnya begitu, tapi karena bau, jadi konotasinya orang tuh ekoenzim tuh baunya busuk gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau yang seperti sayuran seperti sawi, kol gitu ya, itu yang jadi bau itu jangan dipakai. Atau kalau misalnya toh dipakai, pakainya untuk keperluan tanaman aja. Jadi pakai untuk pupuk dan sebagainya. Karena kan eman-eman juga kalau dibuang gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah punya, terus ingin pakai untuk yang ini, dipakai yang F2 aja. F2 itu nanti ada formulasinya, saya nggak hafal, Mas Arief yang hafal. Di formula F2. Tapi kalau misalnya itu dipakai untuk di luar, atau untuk disumbangin aja, kayak misalnya saya rencana ini nanti mau saya sumbangkan ke petani gitu, disumbangkan ke sana gitu. Kalau misalnya memang sudah terlanjur dibuat yang pakai sawi sama kobis tadi itu nanti baunya nggak enak. Oh iya. Satu lagi Mbak, kalau molase itu
kita beli dia ada masa kadaluarsanya nggak ya? Atau dia bukan? Nggak ada. Molase harusnya kalau molase yang tanpa campuran nggak ada, Mbak. Kita mengetahui nggak ada campuran atau enggak kan kita harus beli di tempat toko yang kredibel ya, sehingga ini molasenya bisa handal untuk bikin ekoenzim gitu. Mas Arief, kita punya molase waktu itu disimpan bisa setahun ya, nggak jeblok ya? Lebih tahunan molase itu awet. Jadi gini, molase yang awet. Bagus itu kental. Banget. Saya beli di Jakarta lewat Tokopedia itu dari 2 tempat itu encer, jadi kayak udah diencerkan, nggak ori. Jadi Iya, itu bisa air gitu loh. Bisa menggembung itunya, wadahnya bisa menggembung. Di 2 tempat itu saya beli di 2 tempat kok masih begini gitu loh. Gini aja, kalau misalnya repot molase, ya memang pada akhirnya kan kalau gula aren kan sekilonya udah mahal atau gula merah gitu. Tapi begini, kalau gula merah itu kan biasa kan kelihatan ya pada saat dicairkan udah kelihatan, apa artinya kalau kita susah molase. Tapi kalau selain di Jakarta dicoba, kalau di daerah di Jakarta juga mungkin kalau ke tempat tempat pakan ternak, tempat pakan burung biasanya ada molase. Nanti dilihat dia kental sekali, netesnya aja susah. Jadi kalau dituang itu enggak. Jadi harus dipencet, harus dipencet-pencet gitu, harus semi padat lah ya, semi padat Mbak istilahnya. Iya. Jadi tidak cair, semi padat gitu ya. Iya. Cair itu bentuknya cair tapi kental banget gitu. Kental sekali. Kental banget gitu. Kalau padat kan memang kering ya, tapi kalau ini benar-benar cair, tapi cuman kalau jadi sama kecap aja tuh lebih kental lagi. Jadi harus ditekan-tekan itunya. Ya lebih kental dari kecap. Dan itu juga awet banget kok, bertahun-tahun itu Mas Arief punya itu kan waktu itu kan waktu kita belum tahu ekoenzim kan Mas Arief buat untuk ini untuk bakteri pengurai itu. Bakteri dia mengembangkan bakteri pengurai limbah itu kan. Jadi memang kita punya terus gitu, dan itu nggak awet, jadi awet gitu. Bentuknya tuh sama terus. Terus begini teman-teman ya, terkait ini supaya nggak nanti dengar ribut dari molase boleh kok untuk kumur, untuk apa boleh, untuk kumur, untuk ini kalau udah 6 bulan, setelah 6 bulan. Jadi kalau masalah Mbak Yudi nggak mau pakai itu kan terkait dia jijik aja. Kalau secara aslinya sainsnya itu boleh. Di Bali semua pakai molase. Di buku boleh. Dibedakan antara Mbak Yudi yang jijik sama boleh tidaknya, gitu loh. Itu. Di buku kayak boleh. Mbak Yudi maunya pakai GMT. Jadi itu supaya nanti dengar dari tempat lain kok ini nggak boleh. Sementara di Bali hampir semua pakai molase. GMT-nya di teman-teman PE di Bali itu begitu. Ini Pak, yang untuk cara tutup botol tadi dilubangi jarum, apakah jarumnya dibakar dulu teknisnya? Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Langsung aja tekan aja, Mbak. Oh gitu bisa ya? Oh iya. Kemudian saya pegangnya pakai itu, Mbak, pakai tang. Ditekan aja gitu. Satu dua lubang itu udah cukup untuk mengeluarkan gas, kan nggak selalu. Oh, yang pakai peniti itu ya? Ya, yang buat peniti itu. Kalau saya pakai jarum pentul itu. Oke. Ini sebentar ya. Saya ini kan pakai galon berapa? Ini galon 5 galon 5 liter. Nah, atau pakai galon besar. Nah, ini dikasih selang di atasnya. Ini selang di toko akuarium. Oh iya. Terus biar kelihatan, coba biar saya dulu yang bicara. Ini ujung satunya dimasukkan di botol yang diisi airnya, tapi ujungnya masuk di dalam air. Oke. Ujung satunya masuk di dalam air. Kemudian kalau ada tekanan di sini, airnya keluar
berupa blubuk-blubuk di sini. Nah, ini nggak usah ditutup-tutup, nggak usah dibuka-tutup lagi. Terus nanti setelah 1 bulan sudah tidak ada tidak ada udara keluar lagi di airnya ini, tutupnya ini kita ganti yang rapat. Ganti tutup galon. Ganti tutup galon yang rapat. Nah, ini aman dari meledak, sudah nggak perlu repot tiap hari. Dengan catatan bahan organiknya sudah penuh ya, artinya sudah 3 bagian berat. Kalau yang nyicil itu ya masih buka tutup pakai yang biasa aja tutupnya, nggak usah begini. Pakai begini juga supaya nggak repot buka tutupnya. Tapi begitu udah ditutup ini udah. Nah, misalnya kalau perlu diaduk, kalau galon segini kan gampang, cuma diputar aja yang gitu. Ini saya bikin untuk drum yang besar, drum yang 100 literan juga saya pasang seperti ini. Jadi udah nggak buka tutup lagi, nggak ngaduk, begitu ditutup sudah. Jadi pakai selang aja. Gitu. Yang warna kuning itu, botolnya kuning itu tertutup atau enggak? Yang tertutup. Tutup rapat. Tapi dikasih bolongan juga ya di sininya, supaya udaranya keluar. Oh, ya. Pakai itu aja. Itu maksudnya supaya nggak ada udara masuk, Mas. Jadi kalau misalnya nanti sudah selesai fermentasi. Jadi ini istilahnya airlock. Ini airlock sederhana. Kalau yang botol aqua besar itu, yang galonnya besar itu, selangnya sampai ke bagian airnya atau di atas? Enggak. Ini selangnya di atas saja. Di atas saja, nggak boleh sampai ke air. Ditutupnya, Mbak. Cuma ditutupnya. Nggak boleh sampai ke BO, nggak boleh. Di ujung tutup aja. Oke. Mas, itu. Tutup galonnya dibuka, Mas. Tutup galonnya dibuka. Nah, ini. Itu pakai cenilnya dibeli di akuarium. Saya salah, soalnya saya pakai yang tutup besar, kemudian tak lubangi itu, tapi lubangnya hampir menyentuh BO-nya, cairannya. Oke, nanti saya koreksi. Makasih. Jadi seperti ini ya. Nah, ini. Misalnya tidak pakai yang putih-putih ini, selangnya langsung masuk, cuman ini membuat rapat, ininya rapat. Supaya nanti nggak ada jamur, nggak ada belatung. Ini. Nah, kalau buka tutup itu ada risiko belatung juga sebenarnya. Ya, kemasukan lalat. Itu kan belatung dari lalat ya. Ada larva lalat. Ini ditutup, ini bisa pakai galon besar juga nggak masalah. Nah, terus ujungnya ini terendam di ujung yang satu. Pak Arif. Ya, Pak Arif, tadi saya nggak aktifkan kamera, main dua Zoom. Tadi saya ketinggalan yang ampas. Ampas itu nanti digunakan untuk apa? Ampas ekoenzim itu? Bisa untuk kompos, bisa ini. Jadi gini, teman-teman sekarang jangan mikir jauh-jauh dulu. Ini kan grup kita masih panjang. Nah, memulai dulu. Nanti yang kalau sudah mulai panen, cara panen detail nanti kita bahas lagi. Kita bikin Zoom lagi. Ini maksudnya di sekitar menyiapkan sampai membuat dulu, menyimpan. Kan ini perlu waktu 3 bulan nih. Nah, fokus di situ dulu. Sama. Kalau tadi E-nya taruh di tempat-tempat yang ada ionnya kayak di tempat tidur atau di bawah WiFi, itu masih bisa digunakan lagi nggak cairannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembuatan airlock, itu bolonginnya gimana ya? Kan agak gede itu untuk masukkan kabelnya. Untuk masukkan selangnya. Minta tolong bapaknya, Mbak. Iya, pakai itu ya. Saya sih biasanya ini. Soalnya saya pernah pakai obeng, pakai solder, pakai solder, pakai obeng yang dipanasi. Ya, kalau saya jadi nggak kemana-mana, karena kurang kuat ya, malah nggak nembus-nembus gitu loh. Minta tolong bapaknya. Pakai obeng dipanasi bisa, pakai solder. Kalau punya bor pakai bor. Oh iya, nggih. Oh ya, intermezzo untuk yang yang botol-botol sekali pakai gas kemasan tuh cuci aja pakai EE terus disumbang ke bank sampah, lebih berguna. Ya. Terima kasih. Ya. Mbak Sevi, silakan.
kan kalau CE classic enzim itu juga dari bahan organik ya Mas ya, sama ya kurang lebih pembuatannya atau berbeda? Boleh dijelasin sedikit Mas? Makasih. Classic enzim bahan gulanya itu diganti rawhani, jadi madu murni. Ukurannya 1/310. Terus buahnya buah layak makan. Nah, kalau untuk bikin CE, siogianya pakai ini dan sekali jadi. Tidak ada bahan organik bertahap. Dibikin pakai ini. Supaya steril ya. Nah, itu disimpan antara 6 bulan sampai setahun. Yang paling bagus setahun. Ya, ya. Bahannya madu. Perbedaannya yang pertama dari bahannya, kalau yang GMT itu pakai gula merah tebu, kalau itu pakai madu ya Mas ya? Iya. Madunya bukan yang madu palsu, tapi madu yang asli gitu ya? Iya, gunakan madu yang asli. Ya, terus nggak boleh dibuka tutup, langsung nggak boleh dicicil maksudnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga tadi itu bahan organiknya buah yang layak makan. Jadi buahnya langsung bukan termasuk kulitnya. Oh, termasuk kulit. Termasuk kulitnya. Oke. Tidak termasuk kulitnya. Oh, tidak termasuk kulitnya. Kecuali buah yang bisa dimakan kulitnya seperti kalau apel itu gitu boleh. Ya. Oke. Kayak buah naga nggak usah. Kayak buah naga kan kita nggak makan kulitnya. Gitu. Nanasnya boleh. Kalau jeruk Mbak, saya kebacut bikin jeruk sama lemon itu kulitnya sekalian tak iris ya. Lemon itu Mas Harif makan kulit lemon. Lemon boleh, karena saya makan kulit lemon. Oke. Jadi karena waktu itu saya cicip classic enzimnya, ini kan udah 10 hari ya. Saya nyoba cicip ada pahit-pahitnya gitu loh. Ya, memang resikonya pahit. Resikonya pahit, tapi nanti kalau udah jadi ekoenzim nggak ada asap. Oh, jadi yang saya ada kulitnya itu jeruk nipisnya sama jeruk lemonnya. Kalau yang lain enggak pakai kulit. Ya. Tapi dicuci bersih dulu. Mungkin pahitnya dari jeruk nipis, Mbak. Jeruk lemon tuh biasanya nggak terlalu pahit. Oh gitu. Oh iya. Terus bijinya jangan dimasukkan ya. Nah, bijinya jangan dimasukkan, itu juga menimbulkan pahit. Oh, Mbak Sevi tadi, Mbak Yani udah ya. Mbak Sevi tadi kenapa harus madu? Ternyata saya baca di buku juga itu di molase itu masih ada molase dari GMT itu masih ada satu kandungan, nanti saya sebutin ya. Dari kandungan yang dia nggak boleh ikut dimakan. Jadi memang harus pakai madu murni untuk yang bisa dikonsumsi. Oke. Jadi harus madu murni. Madu murninya itu karena kalau bukan murni, yang tidak murninya yang nggak boleh ya. Tapi maksudnya madu yang nggak boleh pakai GMT. Kalau kita beli madu yang yakin murni, ada seperti ada di madu-madu yang rohani yang jelas yang jualnya benar itu 6 bulan udah jadi. Nah, kalau agak ragu-ragu kenapa sampai 1 tahun itu itu lebih baik. Oh, durasinya juga lebih lama ya dari GMT ya Mas ya. Kalau ininya instruksinya 1 tahun, tapi kalau benar-benar pakai madu murni itu bisa 6 bulan tidak bisa dikonsumsi. Enggak, CE itu 6 bulan apabila yakin madunya madu murni. Untuk demi keamanan, kalau nggak yakin madunya bukan madu yang murni, setahun dianggap itu sudah aman. Anda misalnya kayak beli madu di mana ya? Di N Natural ya, di N Natural yang Malaysia itu jelas rohaninya, cuman mahal. 1 botol itu berapa? 250.000 gitu. Oh, itu yang 250.000 tuh yang Riau itu ya, madu hutan Riau ya? Bukan, di N Natural. Jadi yang dari Penang. Iya. Yang madu Riau itu juga mahal soalnya, yang madu hutan Riau. Nah, itu 6 bulan udah oke. Oke, siap, makasih Mas. Airnya air layak minum ya. Oh, air layak minum. Air layak minum aqua gitu ya. Bukan air isi ulang, bukan RO ya Mas ya? Ya, jangan. Air yang memang biasa kita pakai buat minum langsung tanpa dimasak. Air mineral ya. Isi ulang.
yang biasa kita udah minum. Gitu. Karena ini kita supaya menghindari kontaminasi ya. Jadi bersih gitu. Kalau air mineral perlu direbus dulu kemudian didinginkan atau bisa langsung pakai? Air mineral langsung, Mbak. Air mineral, air layak minum. Air layak minum. Oke. Terima kasih. Ya. Ini maaf tadi agak ketinggalan sedikit, Pak. Ini mau nanya, kemarin tuh kan udah nyoba dari waktu awal mulai nyoba yang FC sama itu udah ngumpulin kulit buah itu. Cuma sementara ini kan masih ketumpuk, jadi belum tahu cara ininya. Terus kemarin udah lihat dibaca di modulnya itu, terus jadi nanti misalnya ini gula Jawa pakai gula merah gitu ya? Gula Jawa. Gula Jawa yang asli. Yang kalau asli nggak ada, ya kalau nggak ada gula Jawa yang asli atau gula aren yang asli. Ya kok misalnya biasanya kan kayak penjualnya gitu bilang ini asli gitu, kok misalnya gula aren gitu, itu kalau misalnya ternyata nggak, ini gimana ya Pak ya? Kalau gula aren itu harganya sekitar 30 ribuan ya sekarang yang asli. Gitu. Kalau harganya 20 ribuan diragukan. Oh iya. Itu biasanya Mbak yang asli gula merah yang asli kalau dimasukkan ke dalam kulkas kan keras. Itu walaupun keras masih bisa diiris kalau asli. Oh ya, jadi teksturnya agak lembek gitu ya Bu ya enggak? Ya, tapi kalau dia mengeras, gula merahnya mengeras itu ya ada campuran gula di dalamnya sudah ada gula pasirnya, gula putihnya, gula pasir. Iya. Oh, berarti biasanya kalau kita pegang itu masih tetap agak lembek gampang lumer gitu ya. Terus itu misalnya ini udah kecampur nih sama air sama gulanya gitu, masih bisa dimasukkan kulit buah lagi atau cukup udah yang tercampur ini? Boleh kalau dicicil. Timbangannya udah cukup. Ini udah dari 5 buah sih, tapi kalau misalnya lebih dari 5 jenis buah, kan kalau timbangan buahnya kan ada tiga bagian, Mbak. Oh gitu. Jadi takaran sesuai takaran itu aja ya Bu ya? Ya. Harus. Jangan setidaknya kurang. kalau misalnya lebih kurang, lebih tapi kan kita sedikit tetap nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Lebih kurangnya kan tetap dihitung gitu. Oh iya. Terus itu kalau misalnya selain beli untuk molase gitu bisa juga? Maksudnya Bisa. campurannya selain gula gitu? Ya pakai molase itu murah ya. Oh gitu. Berarti lebih untuk ke pupuk aja ya, karena ini udah boleh untuk itu. Boleh untuk maksudnya semua. Karena kan masih proses belajar dulu aja jadi nggak apa-apa. Tapi yang penting 3 bulan udah panen, Mbak. Nggak apa-apa belajar juga. Jadi boleh ya. Jadi ini saya meluruskan, kalau Mbak Yud jijik pakai molase bukan berarti tidak boleh. Terus sementara ini kalau misalnya nggak dibolongin gitu, jadi misalnya toples sebentar, maksudnya kalau misalnya ini per hari dibuka sedikit untuk ngilangin gasnya gitu, nggak apa-apa atau memang harus botol? Nggak apa-apa, tapi cuma dibuka aja langsung tutup lagi, sekedar langsung ya, berapa detik gitu kan. Kelebihannya kalau kelebihannya kelebihannya yang pakai tutup lebar itu nanti dia bisa mengeluarkan udara tapi dia tetap sendiri Mbak, jadi dia cuma keluar sedikit gitu, jadi nggak jeblok maksudnya. Yang CE itu semisal komposisinya sama dengan EE itu bisa difusikan sama dengan EE ya? Bisa, cuma kan eman-eman mahal. Oke. Eman-eman karena pakai madu, terus buahnya buah layak makan gitu kan. Sebaiknya kalau mau bikin CE, bikin EE dulu berhasil, baru nanti bikin CE. Karena nanti kalau udah mahal bahannya, kegagalannya, resikonya masih ada gagalnya gitu. Yang jawab yang dari chat ya, ini dari Mbak Uni, tahunya CE udah jadi gimana? Kalau pakai madunya asli benar, setelah 6 bulan pasti udah jadi. Kalau meragukan, setahun pasti udah jadi. Saya lagi nyoba dengan teknologi fermentasi untuk yang lebih cepat dari itu. Cuman saya belum berani sharing karena masih jadi debat di grup besar ya, di grup itu. Nanti kalau memang udah berhasil,
saya share. Tapi karena masih jadi perdebatan, saya tidak share dulu bagaimana kalau membuat EE pakai sisa bahan organik yang EE-nya sudah jadi bisa mempercepat. Tapi paling aman ya 3 bulan itu. Saya rasa 3 bulan itu waktu yang tidak lama. Yang saya coba ini adalah untuk CE karena nunggu setahun, 6 bulan itu kan sesuatu yang lama. Apa yang kita perlu awas, apa perlu hati-hati di depan ini kayaknya nggak akan berhasil gitu. Periode berapa kita bisa dapat indikasi ini nggak akan berhasil. Jadi begini, yang pertama mencuci kulit buahnya. Nah, biasakan kalau dari kita konsumsi sendiri, biasakan mencuci buah sebelum dikupas itu benar-benar bersih. Perlu pakai pembersih itu enggak? Sabun, bersih sabun enggak? Enggak, jangan. Jangan pakai sabun. Malah pakai EE aja. Pakai EE ya. Kalau udah punya EE atau itu pakai EE. Kalau belum, cuci air. Kalau belum, cuci air aja. Cuci air aja, jangan pakai sabun. Gitu. Sehingga pada waktu dikupas itu udah bersih, bisa langsung dimasukkan. Gitu. Kunci keberhasilan itu kebersihan ya. Jadi yang dibersihkan itu bukan cuma kulitnya, tapi wadahnya. Kemudian gulanya itu juga harus yang dipastikan harus yang bersih gitu. Jadi biasanya saya, Mas Arif itu kalau gula merah itu kita direbus sebentar, direbus dulu. Tapi pakai airnya sedikit aja. Karena kan nggak boleh pakai air panas ya. Waktu masih panas itu nggak boleh memulai fermentasi. Jadi gulanya kita rebus dengan air sedikit. Misalnya kalau itu pakai air cuman 100 ml gitu ya. Kemudian nanti baru nambah lagi airnya lagi gitu. Jadi benar-benar dipastikan itunya gulanya juga nggak ada jamurnya gitu. Kalau gula merah yang dijual masih dibungkus dengan daun kelapa atau daun itu boleh apakah terindikasi tidak asli nggak Mbak ya? Bisa asli, bisa nggak? Nanti ditanya oleh ke penjualnya aja ini asli nggak gitu. Terus jadi, bisa ujinya dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas, tapi masih bisa empuk gitu loh, nggak keras kayak batu yang kalau dimasukkan ke kulkas ternyata keras kayak batu, ya berarti itu gula pasir, ada gula pasirnya. Ya, memang di kita ini apa-apa dipalsukan. Ya telur ayam kampung dipalsukan, diambil bagi telur ayam ras yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi gula merah itu dipalsukan. Saya lihat pabriknya sendiri gitu. Nah, ini kan repotnya di kita kan pengawasan untuk itu longgar. Jadi pemalsuan seperti itu jadi banyak itu, jadi kita jadi repotnya. Tapi begini, kalau kita beli di supermarket atau toko yang biasa kita beli itu bisa kita percaya, ya kita anggap itu udah benar lah. Ya. Kalau seminggu pertama itu mesti ada gasnya dan ada aromanya ya. Sampai 1 bulan masih ada gasnya. Oke. Cuman intensitas yang terbesarnya 2 minggu pertama, Mbak. 2 minggu pertama ada. Kalau itu tidak intens baunya berarti ini kurang berhasil gitu ya, Mbak. Baunya aroma aromanya aroma buah. Aroma buah. Kalau buahnya busuk itu tercium aromanya pada waktu 14 hari pertama itu juga. Oh, baunya juga akan busuk gitu ya kalau buahnya busuk. Iya. Tadi di chat WhatsApp itu ada yang tanya juga kalau misalnya kita ngambil afkiran dari toko buah, dari pasar buah ya. Saya udah pengalaman, saya pikir kan pengen dapat yang murah gitu ya. Itu ternyata untuk mensortirnya itu tuh butuh waktu. Jadi malah
malah waktunya saya malah kebuang hanya untuk sortiran itu yang buah-buahan itu, karena kita nggak boleh pakai yang busuk. Jadi kalau toh misalnya mau pakai yang buah murah, itu ambil aja yang overripe. Yang overripe di toko buah. Biasanya tuh malah ada beberapa teman yang di Jakarta tuh bilang, aku ngambil overripe tapi yang di total buah. Dia bilang gitu. Jadi yang harganya biasanya udah diskonan 50%, itu masih bisa dipakai itu. Iya, itu terutama pisang ya. Apakah kalau komposisinya pisang bagus? Kalau pisang tuh kan dalamnya pisang masih bisa kita makan. Yang kita pakai yang itunya aja. Yang kulitnya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau buahnya dicemplungin juga nggak apa-apa kan Mbak? Kok jadi nggak apa-apa. Misalnya ada buah yang kelebihan gitu ya di kulkas gitu ya, masukin aja nggak apa-apa. Itu untuk menuhin BO nggak apa-apa. Cuman kan maksudnya kita tuh memanfaatkan sampahnya. Jadi kalau misalnya memang harian itu kita bisa mengurangi sampah yang dibuang keluar ya, di keluar rumah itu kita manfaatkan tuh nggak apa-apa. Ya contohnya begini, seperti Mas Torik itu, aku ngopeni sampah kulit tuku buah wae higienis yakin. Nah dia kayak gitu, itu nggak apa-apa, ya itu bagus. Gitu. Cuma falsafah memanfaatkan sampah ini kan untuk menjaga lingkungan. Nah ini ini yang sering diributkan oleh teman-teman mengkritik saya, Mas Arief ini kok boleh ke loh. Kalau dia jijik terus merasa harus pengen higienis, apakah salah? Kan enggak juga gitu. Pengen pakai buah murni, pakai buah layak makan bener yang dibikin, nggak salah juga gitu. Jadi saya itu kemarin punya banyak sampah karena saya produksi itu yogurt buah asli itu, yogurt dengan perasa buah asli. Jadi saya benar-benar itu benar-benar sampah yang maksudnya buahnya memang dipakai gitu. Dan memang kan Dokter Rosukan sendiri kan idenya itu kan karena buahnya dikonsumsi, kita makan, sampahnya dimanfaatkan gitu. Jangan sampai sampah itu terbuang ke luar dari rumah gitu. Tapi kalau seandainya memang kita ternyata tahu manfaatnya dan mau membuat dan sengaja mau membuat banyak, itu nggak masalah juga kalau misalnya dipakai buah-buah yang tadi itu yang memang tidak dimakan. Oh iya, itu semua pengingat ya saya. Di KGM ini kita kan ada Mbak Apsari Putri, itu malah dia punya pohon aren sendiri. Nah, dan dia bikin sendiri. Nah, itu yakin itu 100% bagus. Nah, itu bisa pesan Mbak. Bisa pesan. Ada di grup ya. Gula aren itu sama dengan GMT nggak sih? Beda ya? Mbak Nira, kalau itu Nira tuh disadap Pak. Jadi GMT itu proses bikinnya, tebu diperas, terus langsung dimasak, jadi kayak seperti memasak gula merah. Tapi nanti kalau pakai gula merah atau arennya Mbak Hapsari itu berarti kita nggak bisa bikin GMT dong, Mas? Bisa juga. Belum disebut GMT dong? Boleh. Sama boleh. Itu nanti bedanya itu cuma mineral gulanya. Beda di kandungan mineralnya. Tapi bagus. Tapi bagus kan kita ngambilnya enzim. Kan yang kita butuhkan enzimnya, lebih ke enzimnya ketimbang mineralnya. Untuk misalnya yang kumur itu dari gula merah atau gula aren itu juga bagus sama seperti GMT. Tadi ada pertanyaan daun lavender bisa apa enggak, itu udah jawab belum? Daun lavender. Ya. Lavender itu bisa bagusnya nanti untuk fermentasi kedua, atau kalau mau pakai lavender semua, itu lavendernya sebanyak 1 bagian. Jadi itu nanti udah kepada aplikasi ini ya, lebih kepada aplikasi aromatik. Kalau teman-teman belum pernah nyoba yang basicnya dulu, bagusnya nyoba yang basicnya dulu. Nanti sambil jalan di grup kita sambil membahas F2 atau yang aromata untuk bikin aromatik, untuk bikin sampo, apa gitu. Oke, ya. Terus ada pertanyaan bagaimana menenggelamkan
bahan organik, Mas. Oh iya, menenggelamkan itu diganjel, dikasih misalnya ini kalau ini kan bukan ember ya. Kalau yang pakai ember itu saya beli tutup embernya saja atau beli alas pot yang seukuran lingkaran ini di bagian dalamnya. Nah, terus dibolong-bolongi. Nah, setelah dibolong-bolongi itu ditekan. Otomatis kan bahan organiknya ada di bawahnya permukaan air gulanya. Sebentar. Oh, oke, paham. Saya ambilkan dulu. Kayaknya ada. Itu cuman bisa dipakai pada tutup lebar. Ya, betul, mulutnya. Dipakai untuk tutup lebar karena harus masukkan itunya, ganjelnya. Jadi ganjelnya itu terdiri dari dua macam alat ya. Satunya alat selebar apa namanya wadah. Alatnya itu kalau misalnya itu digunting aja, misalnya itu dibolong-bolong, dilubang-lubangi supaya nanti airnya keluar gitu. Kemudian satu ganjel lagi bentuknya seperti mangkok. Biasanya kalau Mas Arif di peralon besar dipotong, terus nanti dipakai untuk ganjel. Jadi itu buat tekanan. Jadi nanti sebelum ditutup itu ditekan, nanti itunya otomatis lebarnya yang alat yang lebarnya itu nanti tenggelam karena ditekan sama mangkoknya. Nanti bahan organiknya semuanya tenggelam. Nah, kalau bahan organiknya tenggelam itu udah nggak perlu diaduk lagi, semuanya sudah terendam pakai air. Itu contohnya kayak gitu. Itu untuk yang buat yang banyak, yang besar-besar ya. Tapi kalau kayak pakai galon botol aqua atau galon le mineral itu gampang aja diaduk-aduk, dikocok-kocok gitu. Iya. Terima kasih jawabannya. Terus kemudian yang itu Mas Arif punya itunya tuh. Oke, silakan. Ya. Ini untuk menenggelamkan. Pakai alas pot. Ini kan alas pot nih. Nah, jadi lingkaran ininya harus masuk ke bagian dalam dari embernya. Dan harus masuk sampai lingkaran ininya harus lebih kecil sedikit dari lingkaran pas di ember itu kan ada pas permukaan air gulanya. Nah, kita ukur. Oh, sampai saya beli ini. Nah, ini saya coak segini supaya bisa mengecil. Nah, terus dibolongin. Gunanya dibolongin ini supaya air gulanya bisa keluar. Nah, kemudian pipa ini gunanya untuk menahan. Jadi pada saat ini masuk di embernya, terus ini kan ada tutupnya. Nah, tutupnya menahan di pipanya ini, menekan sehingga bahan organiknya, buah-buahnya itu semua terendam oleh cairannya. Gitu. Sederhana kok. Pertanyaannya Pak Torik itu tadi memang BO harus tenggelam. Itu biar nggak ada ini Mas, optimal Mas. Jadi kita kan menenggelamkan BO-nya itu supaya semuanya jadi enzim. Kalau yang ngambang di permukaan itu nanti dia nggak ini. Jadi harus diaduk, memang harus di atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, kalau dengan cara menenggelamkan kita nggak perlu ngaduk lagi. Pak Torik. Ya, kalau pakai yang 1,5 liter, Mbak, berarti cuma dikocok aja ya? Ya. Ya, yang penting semuanya itu kena airnya. Jadi misalnya, ini ya diaduk aja gitu. Saya coba ini ya, saya punya yang le mineral yang di sini sebentar. Ini silakan Mas Arif. Ya. Kalau 1,5 liter kan gampang ya. Artinya kalau yang sampai ini 5 liter, ini juga gampang kan. Misalnya ditutup, diginikan saja sudah terkocok gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai ember itu kalau nggak salah isinya juga 20 kilo ya, sekitar 20 liter, kan berat. Iya, Mbak. Oke, Mbak Harti ada mau tanya lagi, Mbak?
Ya, itu mau nanya. Kan kemarin tuh saya baru ngumpulin untuk kulitnya. Terus nanti misalnya saya baru campurkan ke gula arennya atau molasenya, itu nanti terhitung mulai ini tanggal pembuatannya setelah tercampur itu ya? Setelah semua, iya. Setelah semua ya Pak ya? Iya. Okay. Tapi begitu kita bikin air gula, itu tetap harus sudah ada bahan organik yang masuk ya. Kalau itu Pak Torik juga sama itu sama saya tuh. Saya mau nunjukin juga. Ya itu cuma digoyang-goyang aja kalau yang le mineral Pak Torik itu juga. Nah, cuma digoyang-goyang aja gitu dah. Sudah semuanya sudah ini. Jadi nggak perlu pakai ditenggelamkan. Ditenggelamkan tadi kan kalau misalnya mau pakai yang mulutnya lebar ya. Pak Torik udah bikin tuh. Saya kebetulan di Jakarta bikinnya juga pakai galon le mineral. Ada lagi? Oke, sudah terjawab ya Mbak Arti ya. Ya, berikutnya, ya, ada lagi nggak pertanyaan yang belum terjawab? 4 menit lagi. Pak Torik diaduknya cuma sampai 1 bulan, setelah itu didiamkan ya. Sebelum disaring, yang udah jadi diambil jamurnya dulu atau langsung disaring saja? Mbak Tuti. Diambil jamurnya dulu, kalau enggak nanti jamurnya itu kecampur airnya. Jamur pitera ya ini ya? Ya, jamur pitera. Artinya ini jamurnya bukan yang hitam ya. Kalau jamur hitam, jamur jahat. Kalau yang hitam otomatis baunya busuk. Kalau yang hitam otomatis baunya busuk. Tapi kalau yang pitera biasanya baunya harum. Oke. Ini saya pakai GMT, nggak ada jamurnya ini. Yang saya pakai GMT, yang pakai molase ada jamurnya. Iya loh Mbak, saya molasenya juga muncul jamur Mbak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang mengharapkan dari GMT, kayaknya GMT nggak ada. Di rumah ini lingkungannya itu juga piteranya ada, karena banyak ya gitu. Tapi ada yang kemarin siapa ya bilang, Mas ini ada yang dikirim terus kok ada jamur putihnya, ya udah itu, tapi kan ada yang siapa gitu terus protes, punyaku kok nggak ada gitu, nggak rezeki saya bilang ya, relatif ya. Tergantung amal ibadah kali ya. Ya alhamdulillah aku dapat Mbak. Oke, Mbak Dian Prasasti terima kasih untuk sharingnya ada di Google Play ya. Google Play terima kasih banget itu. Terus kemudian Mbak Yani tadi pertanyaannya udah dijawab belum ya? Yang kesulitan panennya bening, hampir sepertiganya masih butek dan seperti ada endapan, butuh waktu lama. Mohon saran. Iya. Udah terjawab Mbak ya? Belum. Saya kan susah kalau panen tuh. Lama. Jadi begini gitu. Mbak, kalau agak butek diendapkan. Iya. Nah setelah diendapkan, setelah disaring dibiarkan ngendap pakai botol. Kalau saya habis itu saya selang lagi. Selangnya di bagian atasnya. Jangan sampai kena endap-endapannya terus diselang, diwadahi ke botol-botol. Dengan selang seperti itu ini yang botol kecil yang di atas atau yang gimana? Supaya airnya ngalir. Iya, pakai botol besarnya ditaruh di atas. Botol besarnya taruh di meja, terus kita selang, pakai botol kecilnya di bawah meja. Lebih tinggi, pakai aja Mbak, Archimedes kan, yang lebih tinggi ngalir. Mbak Ana tadi udah terjawab belum ya? Nanas tadi boleh ujungnya berduri itu atau kulitnya? Terus nanas kalau untuk yang detox sebaiknya nanas nggak usah dulu ya. Kita misalnya pakai coba buahnya aja, tapi sedikit aja. Itu hanya untuk ngambil enzimnya nanas, tapi jangan usah banyak-banyak. Iya. Untuk yang khusus untuk yang detox ya, untuk yang. Tapi kalau untuk yang lain-lain nggak apa-apa nanas. Karena bagaimanapun juga enzimnya nanas itu bagus banget untuk menghilangkan amis dari itu waktu cuci piring atau kompor. Itu bagus banget itu enzimnya nanas. Tapi kalau untuk detox sebaiknya nanas jangan. Oke, ini menjawab pertanyaannya Mbak Dwi Kusuma juga ya. Tadi juga tanya hal yang sama, kulit buah yang nggak bisa dipakai apa saja.
Kalau kulit buah naga masih bisa kan ya? Boleh. Boleh. Okay. Yang nggak boleh tuh kayaknya yang udah pasti salak sama durian. Nangka karena bergetah ya, Mbak? Nangka karena bergetah ya. Beberapa memang buahnya tengahnya lidah buaya itu nggak boleh untuk enzim, tapi kalau untuk F2-nya boleh. Karena kan dia kental ya. Nanti lanjutan yang F2. Ya. Kita kan masih panjang nih, nanti kita ada Zoom lagi teman-teman berupaya mulai membuat. Apakah pakai molase atau pakai gula merah dulu sambil menunggu GMT-nya nanti dari Pak Sabto siap, nanti kita dikabari. Kalau mohon tanya lagi, kalau kulit rambutan itu bisa nggak ya? Itu ada getahnya juga toh? Bisa. Bisa, tapi bersihkannya agak repot, Mbak. Nyucinya direndam pakai EE. Ya. Nyucinya direndam pakai EE. Oke, jadi sebelum saya kupas buahnya saya masukkan ke larutan EE dulu. Ya, asal nyucinya bersih gitu. Kan biasanya kayak gitu repot. Kalau memang repot, memang kulit buah yang nggak merepotkan untuk kita cuci bersih, jadikan kompos langsung juga nggak apa-apa. Kan juga merawat lingkungan juga. Terima kasih. Buat teman-teman nanti yang sudah memulai hidup sehat itu ya, yang walaupun nggak sampai detox empedu kan sudah mulai merendam buahnya sebelum dimakan ya. Jadi buahnya direndam dulu 45 menit pakai pakai air EE. Nah, itu waktu ngupas kulitnya itu otomatis sudah bersih, Mbak. Jadi langsung masuk aja ke dalam itunya, ke dalam fermentasi EE. Otomatis sudah bersih. Jadi misalnya kayak apel kan direndam 45 menit. Kemudian jeruk itu juga. Kemudian buah-buahan yang dimakan rutin itu kan semuanya direndam selama 45 menit. Itu otomatis waktu dikupas kulitnya bisa langsung masuk jadi DO-nya EE udah bersih. Itu benar-benar udah bersih itu. Menanyakan kalau belum punya EE untuk mencuci kulit buah terus gimana? Boleh nggak pakai air mengalir aja? Air mengalir aja. Biasanya saya tetap pakai di ini ya. Jadi kalau kayak misalnya pepaya itu sebelum saya kupas itu kan dicuci dulu. Itu air mengalir, kemudian dipakai sabut cuci piring itu, dicuci aja. Jadi misalnya ada kotoran apa segala macam, ya seperti kayak mencuci piring apa segala macam itu kayak gitu. Kalau nggak punya EE juga nggak apa-apa dicuci seperti itu. Oke, asal jangan pakai sabunnya ya, Mbak ya. Jangan pakai sabun ya, karena sabun nanti takutnya residunya sabun masuk ke EE-nya. Iya, terutama nanti yang bikin CE itu sama sekali nggak boleh ada kontaminasi dari apapun ya, sabun apa semua nggak boleh. Itu nanti juga waktu ngiris buahnya itu handlingnya pokoknya steril banget itu. Jadi kayak pisaunya tuh harus disiram air panas, wadahnya semuanya itu. Jadi handling CE agak sedikit ribet. Mungkin kalau teman-teman sudah mulai membuat EE ini mungkin next kita nanti kita Zoom lagi gitu. Memang khusus CE, mungkin Zoom ke-3 atau ke-4 nanti nggak apa-apa. Iya, betul Mas. Banyak yang tertarik karena CE kan banyak manfaatnya untuk air, banyak banget ya. Iya, untuk karena dikonsumsi jadi agak ribet ya, jangan ngambil resiko gitu. Ya, karena buatnya lama, apa salahnya mulai membuat karena perlu waktu.